Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke Ad-Darsul Tsalitsu, pelajaran ketiga. Di mana di pelajaran ketiga ini cukup banyak faedah yang insyaallah bisa kita ambil. Yang pertama adalah bahwa hukum asal harakat isim adalah dhammatain. Ya. Hukum asal harakat isim adalah dhammatain. Asalnya isim itu berharakat dhammatain, ya. Seperti yang sudah-sudah di pelajaran 1 dan pelajaran 2 kita melihat kitabun, ya. Kemudian qalamun, ya, kemudian babun dan seterusnya yang kesemuanya berharakat dhammatain. Nah, di pelajaran ketiga kita akan belajar tentang faktor, salah satu faktor yang menyebabkan suatu isim kehilangan tanwinnya, ya, atau faktor yang menyebabkan tanwin harus dibuang dari suatu isim. Kita lihat di sini ada baitun, ya. Ketika diawali dengan alif lam atau yang sebutan lainnya al, ya, maka yang tadinya baitun ada huruf n-nya menjadi al baitu tanpa huruf n, ya. Kitabun menjadi al kitabu, ya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah fungsinya apa menambahkan alif lam pada suatu isim, ya. Fungsinya apa menambahkan alif lam pada suatu isim? Fungsinya adalah memakrifatkan atau mengkhususkan yang asalnya adalah suatu isim itu nakirah atau masih umum, ya, menjadi ma'rifah, sudah dikhususkan. Maksudnya bagaimana? Contohnya adalah ketika kita mengatakan al-kitabu, ya, maka lawan bicara kita memahami maksud kita. Lawan bicara kita memahami maksud kita. Maksudnya al-kitabu itu yang mana? Contoh, misalnya lawan bicara nanya ke kita, ya. Aina kitabu fikhin? Di mana kitab fikih? Atau aina kitabu fikhi? Di mana kitab fikih saya? Maka kita langsung jawab al-kitabu, ya, al-kitabu alal maktabi, kitab itu maksudnya kitabnya fikihnya dia, alal maktabi ada di atas meja. Ya, paham tidak? Insyaallah paham, ya. Nah, kalau kitabun ini masih umum, ya, masih umum. Ya, kitab yang mana, kitabnya siapa, kitab apa, kitab warna apa, masih umum. Adapun kalau al-kitabu adalah sudah ma'rifat, ya, sudah diketahui oleh lawan bicara. Paham, ya? Kayak kalau dalam bahasa Inggris itu ada the-nya, ya, DHA, THE, ya. Seperti itu. Kemudian setelah kita mengenal satu faktor yang menghilangkan tanwin dari suatu isim, kemudian belajar sekilas tentang ma'rifah dan akhirah. Yang ketiga adalah tentang mubtada dan khabar. Ya, mubtada itu adalah apa? Singkatnya, isim yang terletak di awal. Ya, khabar itu penyempurna kata yang ada di awal. Contoh, al-qalamu, pena itu, maksurun, patah. Patah ini mengkhabarkan bahwa kata yang pertama ini patah, menyempurnakan kata yang pertama. Coba kalau kita ngomong al-qalamu, berhenti. Pena itu. Kenapa pena itu? Pena itu milik siapa? Atau kenapa? Bingung orang. Ya, belum sempurna jumlahnya, faidahnya belum sempurna. Tapi kalau kita katakan al-qalamu maksurun, pena itu patah, orang ngerti. Oh, penanya patah, rusak. Ya. Atau contoh lain, al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Terbuka ini
menyempurnakan atau mengkhabarkan tentang kata yang pertama dari yaitu pintu dan seterusnya ya. Kemudian di pelajaran 3 juga kita mempelajari tentang al-huruful qamariyah wal hurufus syamsiyah ya. Huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Ya, huruf qamariyah dan huruf syamsiyah totalnya itu ada 28. Ya, 14 untuk qamariyah dan 14 untuk syamsiyah. Maksudnya bagaimana? Kalau huruf qamariyah kita perhatikan, setelah alif lam itu tidak ada tasydid. Ya, tapi kalau huruf syamsiyah setelah alif lam ada tasydid. Ya, at-tajiru ada tasydidnya. Ats-tsaubu ada tasydidnya. Ya, huruf lamnya melebur dengan dengan huruf setelahnya. Ya, huruf lamnya tidak terucap tapi melebur. Beda dengan huruf qamariyah. Al-babu lamnya masih terucap. Ya, jelas ya huruf lamnya. Al-jannatu masih jelas. Tapi kalau huruf syamsiyah, lihat ad-diku. Ya, lamnya enggak ada, melebur ke huruf dal. Adz-dzahabu lamnya tidak ada, melebur ke huruf dza dan seterusnya. Silakan ini dihafalkan ya. Ya, huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Insyaallah yang sudah bisa baca Al-Qur'an sudah insyaallah sudah khatam ya. Udah hafal. Sekian, insyaallah kita akan lanjut ke pelajaran 4.